Bismillahirrahmanirrahim. مقام الرصد والعجم جميع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar ayah bunda sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apon, izin apakah suara saya terdengar jelas ayah bunda? Jelas. Alhamdulillah ya. Baik, kita mulai ya ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta waktu luangnya sehingga kita bisa berkumpul di room Zoom malam hari ini. Semoga kehadiran kita semua dalam majelis ilmu ini menjadi amal kebaikan yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi langkah awal kita untuk terus memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Faisal ya ayah bunda, dan malam ini kita akan mempelajari bedah tajwid dan melanjutkan di surah Al-Ghosyah ya ayah bunda. Apakah ada yang mencatatnya? Malam ini surah Al-Ghosyahnya melanjutkan ayat berapa ayah bunda? Apakah udah tahu? Ada yang mencatatnya? Ayat 22 ya ayah bunda. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu kepada Ustadz Faisalnya. Assalamualaikum Ustadz Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas Ustadz? Alhamdulillah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustadz. Terima kasih Jazakumullah khair. sudah bergabung ya. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan ya Ustadz surah Al-Ghosyahnya ayat yang kemarin pekan lalu ayat 22. Mohon izin ayah bunda, kita akan melanjutkan ya kajian malam ini dan mohon kerjasamanya. Nanti semisal kita akan mulai untuk dari mikrofonnya tolong di mute-kan terlebih dahulu ayah bunda ya, supaya nanti kita mendengarnya jelas ya. Baik, kita akan mulai saja. Kita akan persilakan kepada Ustadz Faisal. Tafadol maskuro Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat kita semua bisa kembali Allah kumpulkan di ruang Zoom ini untuk sama-sama mempelajari firman-firman-Nya. Dan mudah-mudahan kita semua dicatat mendapatkan kebaikan di setiap huruf yang nantinya akan kita pelajari insya Allah. Kemudian salawat dan juga salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai dengan hari ini semua ajaran beliau, semua pepatah beliau, semua contoh-contoh beliau itu masih kita jalankan insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan ketekunan kita menjalani apapun yang telah beliau ajarkan bisa membuat kita nanti mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, dan juga nanti kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dan melihat langsung sosok Nabi yang sampai dengan hari ini kita tidak pernah melihatnya karena kita adalah umat-umat yang terakhir. Namun dengan penuh keimanan kita mempercayainya, kita meyakininya, kita mengimaninya, dan kita meneladaninya.
Sehingga tidak salah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan beliau sangat rindu bertemu dengan saudara-saudaranya. Kemudian para sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapakah saudara-saudaramu itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka mengimani semua kabar tentangku dan mereka mengikuti ajaranku. Dan yang dimaksud adalah kita, umatnya yang di akhir, setelah generasi-generasi akhir. Dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa mendapatkan syafaat beliau, yaitu syafaatul uzma. Kemudian yang berikut juga kita bersyukur kepada semua saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, ikhwan kita yang ada di Sobat Ngaji, yang telah menjadi fasilitator, yang telah memfasilitasi kita dengan fasilitas yang Masya Allah, ya. Padahal kelas ini adalah kelas yang besar, terbuka untuk umum, dan juga gratis pula. Makanya sangat amat menyesal orang-orang yang sudah dapat kabar, punya waktu luang, tapi masih belum bisa membersamai kita di malam hari ini. Kenapa? Karena sangat amat jarang saya pribadi menemukan lembaga yang konsisten atau saudara-saudara kita yang konsisten memberikan fasilitas seperti ini dan juga menjadi fasilitator. Ya, mudah-mudahan semua kita yang terlibat di dalamnya, baik saya, tim maupun peserta Bapak Ibu yang mulia, itu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bighairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Yaitu barang siapa yang memulai, ya, dan di sini Sobat Ngaji yang telah memulainya dan juga konsisten menjalankannya, hal-hal yang baru dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya. Kemudian pahala orang yang mengikutinya. Bighairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala masing-masing di antara kita. Jadi sangat beruntung dan lebih beruntung lagi, ya, peserta yang ikut berkontribusi dalam terlaksananya kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kita semua tidak luput dari catatan kebaikan yang nantinya akan membuat kita terkejut saat di yaumil hisab insyaallah. Baik, ibu bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa saya ingin tahu terlebih dahulu ini yang sudah hadir bersama kita dari penjuru Indonesia di mana saja, atau jangan-jangan ada yang dari luar Indonesia. Ada yang dari luar Indonesia? Baik, yang dari wilayah timur. Ada? Papua, Makassar, Gorontalo. Ada Stas, Bones, ada Stas. Itu pasti Makassar itu. Sakala Ada Ustaz. Ji. Apa Ada kabar yang dari Aceh, Ustaz? Bye-bye Ji, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, berarti lumayan lengkap ini. Dari timur ada, kita pindah ke wilayah Jawa. Jawa pasti banyak nih. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat, Bandung salah satunya. Banyak orang Bandung, awas orang Bandung malah kalah sama teman-teman yang jauh-jauh nih, yang waktunya kadang beda. Apalagi bagian timur itu sekarang berarti jam 9. Jam 9 sekarang, jam 9.15-an berarti. Karena kita itu beda 1 jam. Yang dari Pulau Jawa banyak? Ustaz dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Kita lihat di chat aja nih. Biasa Dari Solo. Kalau bahasa Sunda katanya murudul di kolom chat.
Jaton Ustadz. Malang, Subang, Sumbawa, Bogor. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita pindah ke bagian Sumatera nih. Sumatera, Palembang, Lampung, Padang. Padang, Jambi, Ada Ustadz, ada Medan, ada Padang, ada Padang. ada Alhamdulillah. Palembang, Jambi, Ustadz, Jambi. Palembang Alhamdulillah, Jambi. mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di ruang Zoom ini, kita memohon kepada Allah agar Allah kumpulkan kembali kita di surganya. Dan mudah-mudahan Amin ya Firdausil Rabbal A'la. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Amin. Ya, Kita mudah-mudahan saling kita cari terus ya konsisten Ustadz. ya Ustaz ya. Kita terus konsisten Mm-mm. Ibu, Bapak semua insyaallah. Amin Ustadz. Alhamdulillah Barengan Palembang. masuk surga. Palembang hadir. Baik, Medan hadir. Hadir. Medan hadir. Padang hadir. Ah, kenapa itu Padang tapi Palembang. Itu kalau kayak Jawa ngomongnya? Turunan Jawa Ustadz. Oh, turunan Jawa. Kali. Tapi biasanya kalau di Sumatera di bagian Lampung tuh. Saya ke Yang Sumatera, banyak saya ke Lampung itu hampir nggak Palembang. ketemu sama orang yang asli Lampung, semuanya orang Jawa. Ada nggak orang Lampung di sini yang benar-benar Lampung? Baik, alhamdulillah. kalau di Mudah-mudahan Medan namanya Puja Kusuma Ustaz. Puja Kusuma Medan. Puja Kusuma Putra Medan. Jawa ya Putra Jawa keturunan Putra Sumatera keturunan Jawa. Jadi singkatan Puja Kusuma. Puja. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Bagus juga tuh namanya. Baik. Intinya insya Allah setiap di balik nama pasti ada filosofinya masing-masing. Yang menggunakan Arab-Arab pasti mengandung doa, yang menggunakan nama-nama sahabat, nama-nama nabi, mudah-mudahan ada doa berharap akhlaknya, karakternya menjadi seperti siapa nama-nama yang diidolakan insya Allah. Baik, baru disebutin udah Lampung hadir. Asli Lampung atau Lampung Jawa Pak? Bu? Asli Lampung Ustadz. Oh, Lampung asli, alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk partisipasinya semuanya. Sekarang kita akan lanjut insya Allah untuk surat Al-Ghasyiyah. Dan mudah-mudahan kita usahakan di malam hari ini kita selesai dari surat Al-Ghasyiyah. Karena tinggal beberapa ayat lagi insya Allah. Sekitar 2 atau 3. 1, 2, 3, 4, 5 ketang. 5 ayat lagi. Saya share screen terlebih dahulu ya. Zoom. Baik, sudah tampil ya? Jelas? Seperti biasa kita mulai bedah tajwid kita di Rabu malam kali ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab, surat Al-Fatihah, kemudian kita sama-sama membaca surat yang sedang kita kaji yaitu surat Al-Ghasyiyah, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan bedah tajwidnya insyaallah. Baik, kita mulai untuk Al-Fatihahnya kita baca bersama, tapi untuk mikrofonnya harap ditutup saja, kita bacanya masing-masing insyaallah supaya tidak terjadi noise. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita lihat di layar, kita lanjut pada surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Lasta 'alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Ghasyiyah, kita telah memanen begitu banyak kebaikan, karena di setiap
huruf, bukan setiap kata atau setiap ayat, tapi setiap huruf yang kita bacakan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diganjar, akan dilipat gandakan sebanyak 10 kebaikan. Dan kita hanya dengan meluangkan waktu, kemudian bertadarus, membaca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, dan kita telah berhasil mengumpulkan begitu banyak kebaikan dengan duduknya kita di rumah kita masing-masing. Yes. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai pahala kebaikan dan yang nantinya akan memberatkan amal timbangan kita semua, insyaallah ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lanjut pada ayat ke 22, betul? Iya, Lasta alaihim bimusaitir. Iya, Ustaz. Baik. Kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-22 insyaallah. Nah, di sini diawali dengan tasdid. Kenapa diawali dengan tasdid? Dan kalau seandainya kita mulainya langsung dari lasta alaihim, lasta, apakah perlu untuk ditasdidkan terlebih dahulu? Kita baca lasta atau Tidak. langsung lasta? Langsung. Berarti Ustaz. apa fungsi tasdid yang ada di sini? Ketika sebelumnya Artinya adalah ketika kita sebelumnya wasol. Ya, ketika kita wasol. Karena dia hakikatnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf gunnah atau huruf-huruf idgham, ya. Iya, tapi ini idghamnya tanpa gunnah atau bila gunnah, betul. Jadi tidak didengungkan. Jadi kalau kita lanjut baru berlaku tasdid ini, tapi kalau kita tidak lanjut maka tidak berlaku. Langsung kita baca lasta. Gitu. Pernah kita bikin jadi cuci tangan yang di bulat biru. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya huruf lam itu adalah huruf yang memiliki tambahan sifat selain dari sifat yang lazimah atau sifat yang wajib. Sifat yang wajib yang disepakatin itu ada 4, tetapi Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimahnya itu menambahkan satu sifat yang di beberapa kitab yang lain termasuk Imam Asy-Syatibi itu tidak memasukkan, bahkan menganggap itu bukan bagian dari sifat, yaitu sifat mudah dan sifat sulit, sifat idlaq dan juga ismat. Gitu. Nah, di sini huruf lam itu diantaranya memiliki sifat yang disebut dengan inhiraf. Ya, jadi ada inhiraf. Inhiraf itu terjadinya inhiraf secara bahasa itu artinya menyimpang, ya, menyimpang artinya dia melenceng atau keluar dari titik yang seharusnya. Titik yang seharusnya kan harusnya secara makhraj lam itu dia dari ujung lidah. Secara makhraj dia dari ujung lidah. Tetapi untuk membunyikan lam yang sempurna ternyata tidak cukup dari ujung lidah, dia harus ditambahkan dengan sifat yang disebut dengan inhiraf. Inhiraf itu artinya bukan hanya ujung lidah. Untuk melatih inhiraf kita jadi atau tidak, itu cukup kita mengucapkan huruf nun sukun, kemudian kita rubah langsung ke lam sukun. Karena dia perubahan dari nun sukun dan dari nun sukun ke lam sukun itu yang disebut dengan inhiraf. Jadi inhiraf itu kalau nun sukun kan murni, dia hanya murni dari ujung lidah. Nah, kalau lam itu semua bagian lidah yang di bawah
semua bagian lidah yang di ujung ini dari sini sampai sini itu adalah bagian dari huruf lam. Baik, kita coba ya. Nah, jadi dari ini ujung lidah. Kemudian kita rubah dari lidah yang tadinya dia kayak gini, itu tiba-tiba langsung terbuka kayak gini. Nah, terbukanya lidah itulah yang disebut dengan inhiraf ya. Jadi lam itu punya kekhususan di sifat tersebut, yaitu inhiraf. Jadi la lasta. Jadi enggak kita bilang la lasta, atau kita bilang misalnya lidah keluar menyentuh menyentuh gigi seri bagian atas. La. Nah, ini jadi jadi lebay dan gak enak juga didengarnya. Udah gitu salah juga atau menyelisihi makhraj dan juga sifat asalnya. Jadi kita bilang la, lasta. Baik. Nah, untuk intinya pada sifat inhiraf, untuk kita bisa memahami dan juga bisa mengaplikasikan sifat inhiraf ini, paling mudahnya adalah memindahkan lidah dan merasakan perpindahan lidah dari huruf nun ke huruf lam. Nah, itu disebut dengan inhiraf. Makanya pas kita mau bilang la, harusnya posisinya pas kayak kita bilang la. Jadi semua lidah yang bagian depan itu menyentuh bagian atas ya. La. Seperti itu. Baik. Kemudian huruf sin juga kita sudah pernah bahas di ayat-ayat yang sebelumnya, di antaranya ini, kemudian ini semuanya pembahasan tentang huruf sin. Nah, bedanya sekarang sinnya dalam keadaan sukun. Artinya sifat sofir yang dimiliki oleh huruf sin itu harus benar-benar terdengar. Las. Nah, itu yang disebut dengan i'ta'i kulli harfin, i'ta'i kulli dhi haqqin haqqaha. Ya, kita memberikan setiap hak dari huruf itu. Artinya kita, jika huruf itu memiliki sifat safir, maka kita tunaikan haknya sebagai huruf yang memiliki sifat safir gitu. Jadi nggak boleh sampai berubah ya. Contoh yang berubah. Lasta alaihim, nggak jelas mau bilang las atau las. Lasta, ini apalagi kalau sampai ada shin-shinnya. Lasta alaihim. Nah, jadi harus benar-benar sofirnya sofir khas dari sin. Karena sofir itu ada 3 huruf. Sin, pangkal lidah tidak naik. Kemudian sad, pangkal lidahnya naik. Kemudian zai ditambah dengan getaran. Jadi sin dia tipis dan juga ngalir biasa. Las. Nah, dan sebenarnya lasta alaihim ini tidak begitu memiliki masalah yang berarti untuk lidah orang Indonesia. Kenapa? Karena di sini semuanya huruf tipis. Semuanya adalah huruf yang tipis. Jadi tidak terlalu ribet perpindahan lidah, dan semuanya dari depan ya. Semuanya dari depan. Lam dari ujung lidah, kemudian sin juga sama dari ujung lidah, cuman bedanya dia ke bawah, sufla. Kemudian ta juga sama, bedanya dia ulya. Nah, jadi semuanya dari ujung lidah.
Makanya mudah untuk membacanya ketika kita nggak perlu menaikkan apapun, terutama rahangnya menggunakan rahang yang tipis. Lasta, 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 gitu. Kemudian yang berikutnya alaihim, alaihim. Nah, ini buat orang Indonesia yang agak berat itu pada huruf ain, ya. Makanya ain ini yang harus terus dilatih jika kita memang belum sempurna mengucapkan huruf ainnya. Nah, untuk melatih huruf ain itu ada banyak metodenya, di antaranya metode yang ada di buku makhrajnya Sobat Ngaji. Di antaranya adalah dengan disukunkan ba, ba'a, bi'i, bu'u. Nah, gitu. U, ba'a, u, u, bu'u, Nah, jadi semuanya terlatih atau dengan pola banaba, ya. Dan itu insya Allah akan diajarkan oleh guru-guru yang sudah memiliki lisensi, yang sudah diuji kemampuan mengajarnya menggunakan metode banaba atau metode yang ada di Sobat Ngaji. Nah, intinya apapun metode yang ingin kita gunakan, kita tidak akan pernah berhasil jika minim latihan. Jadi sebaik apapun metode tersebut, dan ini sering saya ulang nasihat dari Imam Ibnul Jazari, wa ma yakunu bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Tidak ada yang membedakan antara orang yang bisa dan juga orang yang tidak bisa illa riyadah. Riyadah, ya, kecuali riyadah. Riyadah artinya latihan, olahraga. Olahraga apa? Riyadatu mri'in bifakkihi. Olahraga mulut. Ya, olahraga mulut. Jadi kalau kita tidak sering melatih setiap huruf itu sesuai dengan makhraj dan juga sesuai dengan sifatnya, maka sampai kapanpun kita akan terus seperti itu. Apalagi jika kita tidak menerapkannya pada keseharian kita. Ya, misalnya kita sering sehari tilawah 1 halaman, setengah halaman, atau minimal 1 ayat. Tetapi huruf-huruf yang sudah pernah kita pelajari misalnya, atau yang sudah kita kuasai, itu kita lewati begitu saja. Seolah-olah kalau tidak ada guru, tidak wajib untuk baca benar. Padahal kan tujuan kita belajar, tujuan kita menuntut ilmu itu bukan untuk dikatakan benar oleh guru. Tetapi karena kita memang ingin benar membaca firman-firman Allah. Nah, ini yang sangat disayangkan jika ada orang yang semangat sekali untuk memperbaiki bacaannya, tapi hanya ketika di majelis, hanya ketika ada gurunya, dan ketika membaca sendiri itu kayak orang yang lagi balapan. Sebenarnya tidak masalah karena memang ada tingkatan-tingkatan bacaan dalam Al-Qur'an, ya. Ada hadr, kemudian ada tahqiq. Bebas kita mau pilih bacaan dengan tempo yang seperti apa. Kalau yang cepat ya kita pakai yang hadr misalnya. Tapi yang paling penting adalah kita tetap harus memperhatikan hak dan mustahak setiap huruf yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Kenapa? Karena perubahan harokat saja itu dapat mempengaruhi makna. Contohnya kata saro dan juga kata saro. Ini saya tulis di sini. Kata, kelihatan nggak ya? Salah pilih pensil.
saro, dan juga saro. Bedanya di mana? Bedanya hanya di panjang. Yang kata pertama panjangnya di sin, kata kedua panjangnya di ro. Tapi maknanya saro artinya perjalanan di siang hari. Saro ini perjalanan di malam hari. Subhanalladzi asro, pakainya ini saro. Berarti Nabi melakukan perjalanan atau diperjalankan di malam hari. Nah, sedangkan saro itu artinya perjalanan di siang hari. Panjang pendeknya itu bisa berpotensi untuk merubah makna yang diinginkan. Apalagi jika kita sampai merubah bunyi hurufnya. Kenapa? Karena bunyi huruf ini juga dapat mempengaruhi makna. Misal kita pada huruf sin, kemudian kita naikin pangkal lidahnya, maka itu otomatis berubah menjadi sod. Kemudian misalnya pada huruf zal, kita mengangkat pangkal lidahnya sehingga berubah menjadi lo. Nah, konsekuensi dari perubahan huruf itu bisa berpotensi untuk merubah makna. Dan kalau sampai maknanya berubah, artinya kita telah masuk pada lahan yang jali, lahan yang yang berat, ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki istiqomah dalam belajar dan juga dimudahkan dalam mengamalkannya serta mempraktekannya dalam bacaan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jadi kuncinya adalah untuk bisa mengucapkan huruf ain, ya, karena termasuk saya belajar itu huruf ain dan huruf ba itu adalah huruf yang lumayan lama untuk dipelajari. Sama kayak kita kecil, kebanyakan huruf yang sulit dipelajari itu adalah huruf ra. Sampai ada latihan untuk bilang huruf ra itu, kalau saya kecil dulu ular lari lurus. Nah itu susah pokoknya untuk, kalau udah bisa bilang ular lari lurus itu udah jago. Nah, waktu kita kecil, kita sebenarnya terbiasa untuk bisa melakukan hal-hal baru. Tetapi sayangnya ketika kita sudah besar, karena banyaknya kesibukan dan pikiran yang menghantui kita, itulah yang menyebabkan kita kadang untuk melatih hal-hal yang baru, terutama pada hal-hal yang kita anggap tidak terlalu urgent. Sebenarnya bisa atau tidak itu tergantung pada kita menganggapnya, kita menyikapinya hal tersebut urgent atau tidak. Dan rata-rata yang kita anggap urgent sebagai manusia yang biasa, yang kita anggap urgent itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Entah itu duit, makan, minum, dan yang lain-lain. Bahkan, na'udzubillahi min dzalik, kalau misalnya kita lebih mengutamakan gengsi misalnya dan yang lain-lain, ya, hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu urgent, hanya untuk memuaskan telinga orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kita lebih mengutamakan hal tersebut dibandingkan dengan mempelajari, melatih, dan membiasakan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan juga benar. Baik, kita lanjut. Lasta alaihim, ala ini termasuk huruf yang satu banyak terjadi kekeliruan, yaitu mengalir dari hidung, ya. Kita bilang a, tapi karena memang agak susah dan kita pengen instan, akhirnya untuk membunyikan a itu kan karakternya seperti suara yang terjepit, ya, sama kayak huruf ha, karena memang dia keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Dan itu karakter suaranya seperti yang terhimpit, seperti yang terjepit. A, ha, itu suaranya
tipis dan seperti terjepit keluarnya. Nah, untuk yang tidak mau mengikuti proses itu akan ngambil jalan pintas dengan cara dialirkan dari hidung. Bunyinya mungkin mirip, ya, bunyinya mungkin mirip, tetapi salah. Contoh, a. Sebenarnya dia hamzah, cuman dialirkan dari hidung. A. Lasta alaihim. Nah, mungkin dari segi suara mirip, tapi ketika kita deteksi, kita tutup hidungnya, itu pasti akan berat keluarnya. Lasta alaihim. Nah, akhirnya jadi berat. Huruf ain itu keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan dengan hidung, ya. Tidak ada suara yang mengalir ke hidung, karena suara yang mengalir ke hidung itu cukup gunnah saja. Wa gunnatun makhrajuhal khaysumu, karena gunnah itu karakternya atau tempat keluarnya adalah khaysum, dan suara yang khaysumi itu hanya ada 2 huruf. Yang pertama mim, yang kedua nun. Selain itu tidak ada yang keluar dari hidung. Baik, nah jadi untuk latihannya kita coba tutup hidungnya, kemudian kita bilang a, bi'i. Jadi kalau masih berarti masih keluar dari hidung. Nanti insya Allah kita akan ada sesi latihan setelah kita mendengarkan beberapa penyampaian ataupun pesan-pesan, nasihat-nasihat dari guru kita bersama. Dan untuk itu kita jeda terlebih dahulu pembelajarannya, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang akan disampaikan oleh tim dari Sobat Ngaji. Di sana sudah ada Ustadz Atian, kepadanya kami kembalikan lagi. Silahkan Ustadz. Baik, syukran Ustadz atas waktunya. Baik Ayah Bunda, saya akan menginformasikan program Sobat Ngaji yang insya Allah akan di-sharekan berupa video ya dari Ustadz Ari. Mohon ditunggu, saya akan men-sharekan video tersebut. Mohon ditunggu ya Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Program yang pertama adalah program kelas Tikror. Apa itu kelas Tikror? Di mana ayah bunda akan belajar dari nol, dari dasar mengenal huruf-huruf hijaiyah, beserta metode penerapan pengulangan beserta irama yang memudahkan. Nah, kurang lebih gambaran belajarnya seperti ini ayah bunda. Ja, sa, jasa, abata, fa, jajaha, khodadada, abata. Nah, gimana ayah bunda? Seru kan dengan penerapan makhorijul huruf dan sifatnya, beserta pengulangan huruf, beserta irama yang memudahkan ayah bunda dalam belajar. Program private yang kedua adalah program kelas tahsin, di mana program kelas tahsin ini melayani ayah bunda yang sudah bisa membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, masih belum konsisten madnya, masih belum konsisten gunnahnya, qalqalahnya, dan belum lancar dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu ini cocok banget untuk ayah bunda mempelajari dari dasar, dari mulai mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, terus tempat-tempat dengungan, qalqalah, dan lain sebagainya. Pokoknya di program kelas tahsin ini komplit semuanya. 3, 2, 2, fathah, kasrah, dhammah, fathah, dana, daununa, Ibrahima, sami'un, alimun, Ibrahim sami'un. Berikutnya program private yang ketiga, yaitu program kelas tahsin makomat. Kenapa disebut tahsin dan makomat? Karena program ini sangat spesial untuk ayah bunda sekalian.
Tapi dengan syarat memang ayah bunda harus lancar dulu dalam membaca Al-Quran. Meskipun belum konsisten madnya, belum konsisten gunahnya, bisa langsung diperbaiki secara langsung. Bahkan program Tahsin Makomat ini mempunyai jargon, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini betul-betul terjadi ayah bunda. Ayah bunda bisa hafal tanpa dihafal. Dan ayah bunda bisa juga tanpa disengaja. Penasaran kan bagaimana prakteknya? Kurang lebih prakteknya seperti ini ayah bunda. Nah, gimana ayah bunda? Mudah kan? Dengan penerapan memotong pola-pola seperti ini, insya Allah hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja, bisa ayah bunda dapatkan di program Tahsin Makomat ini. Dan catatan, insya Allah kami mendahulukan tahsinnya terlebih dahulu, baru kita menerapkan dengan irama yang sudah kami sesuaikan dan yang sudah kami susun, yaitu irama kurdi. Dan program private yang keempat adalah program kelas talaki. Kelas ini kelas spesial ayah bunda. Karena ayah bunda ketika ingin daftar di kelas talaki ini, ayah bunda harus melalui placement test terlebih dahulu. Jadi fungsi placement test ini untuk memudahkan ayah bunda dalam belajar talaki nanti. Karena di talaki ini, ayah bunda sekalian sudah harus lancar, sudah harus konsisten madnya, gunahnya, qalqalahnya, sehingga nanti asatid lebih fokus kepada makhorijul huruf, sifatul huruf, waqaf iftida, dan juga hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan hak huruf dan mustahak huruf. Alhamdulillah bacaannya lancar, Masya Allah. Miyuna, iunya kurang terbaca panjang. Nah betul, tadi tidak terbaca panjang sehingga ummiyuna. Nah, gimana ayah bunda? 4 program ini sangat menarik kan? Bagi ayah bunda yang ingin langsung daftar, silakan melalui admin saja ya. Nah, pertanyaannya, program private ini berbayar atau tidak? Nah, sebetulnya ayah bunda sekalian, program private ini dikenai biaya 399.000. Akan tetapi program private di Sobat Ngaji ini kami tiadakan biaya tersebut. Melainkan kami akan mengajak kepada ayah bunda untuk berinfak sodakoh sebesar rasa syukur ayah bunda saja. Seberapapun besar kecilnya yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah kami akan salurkan untuk guru-guru Al-Quran. Terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi tenaga asatid untuk menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kebayang tidak? Jariah untuk ayah bunda seberapa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga untuk fasilitas terbaik yang kami gunakan. Untuk siapa? Untuk ayah bunda juga. Karena support yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah salah satu diantaranya menjadi device terbaik dari Sobat Ngaji, yaitu biar suaranya jelas, fasilitasnya bagus, sehingga ayah bunda akan nyaman dalam belajar. Jadi terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi amal jariah untuk ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa luaskan rezeki ayah bunda sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan rezeki yang mulia kepada ayah bunda, senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran di setiap langkah ayah bunda dan juga urusan ayah bunda sekalian. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagi ayah bunda yang saat ini malam ini yang baru bergabung di bersama Sobat Ngaji, kami membuka kelas privatnya ya, bila mana ayah bunda ingin mendaftar di kelasnya, dan saya akan sharekan yang kami akan buka kelasnya, yaitu adalah ada kelas tahsinnya. Kami buka kelas tahsin tajwidnya di hari Senin sore dari jam 4 sampai jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung di kelas privatnya, di sini tersisa di hari Senin sore saja. Jadi untuk itu bila mana ayah bunda ingin mendaftar, saya akan
masukkan di chat kolom komentar untuk pendaftarannya ya, Ayah Bunda. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan untuk kelas privatnya, atau barangkali Ayah Bunda ada pertanyaan untuk kelas privatnya, monggo silakan ataupun bisa di chat kolom komentar. Kalau kelas makoman dari jam 30 ya? Kalau untuk kelas makomatnya kami belum dibuka kembali. Hanya kelas tasin yang tersedia saat ini hanya ada di hari Senin sore saja ya. Dan untuk nanti ke depannya untuk kelas makomatnya nanti ada placement test terlebih dahulu supaya memudahkan Ayah Bunda dalam belajarnya. Jadi tidak memberatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk program kelas privat ya. Dan kita akan lanjutkan kembali, kita akan persilakan kepada Ustadz Faisal untuk melanjutkan materi bedah tajwidnya. Tafadhol Ustadz. Ada pertanyaan di kolom komentar Ustadz. Oh iya. Kalau untuk membedah sifat huruf di kelas apa Ustadz? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oh iya. Baik, untuk kelas ini yang membedakan sifat huruf itu adalah kelas mahrojnya. Dan untuk memasuki kelas mahrojnya, kita ada step-stepnya dari kelas tasin terlebih dahulu. Karena tasin ini kita mempunyai ada tasin 1, ada modul-modulnya, tasin 1, tasin 2. Nanti ketika sudah mempelajari kelas tasinnya, nanti lanjut ke kelas mahrojnya. Dikarenakan nanti kalau misalkan ada loncatan ke kelas mahrojnya, nanti akan dibahas kembali di kelas tasinnya. Jadi biar tidak memberatkan, Ayah Bunda boleh daftar di kelas tasin terlebih dahulu. Nanti akan melanjutkan ke kelas mahrojnya. Seperti itu? Baik. Iya. Semoga Ustadz kita lanjutkan kepada Ustadz Faisal untuk bedah tajwidnya. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Tian yang sedang ada di studio ya. Kita lanjutkan insya Allah untuk pembelajaran bedah tajwid kita di malam hari ini. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, kita sekarang lanjutkan pada alaihim. Nah, di sini tidak ada masalah yang berarti kecuali pada huruf ain. Alaihim bi. Nah, ini mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, kalau nun sukun itu ada disebut dengan ikhfa. Maka di mim sukun juga ada ikhfa. Bedanya kalau ikhfa yang ada di nun sukun itu hurufnya sampai dengan 15 huruf. Kalau di mim sukun itu hanya ada satu huruf saja, yaitu huruf ba. Jadi kita tahan sebentar di sini. Himbi gitu. Jadi lasta alaihim bi. Nah, kemudian di sini ada huruf tipis dhammah bertemu dengan huruf shad ya, huruf tipis dhammah bertemu dengan huruf shad, dan shad ini adalah huruf yang tebal. Huruf yang tebal dan dia masuk pada kategori sangat tebal karena bergabung padanya dua sifat tebal, yaitu isti'la dan juga itbaq ya. Jadi huruf shad itu dia isti'la, kemudian juga memiliki sifat itbaq. Maka dia dibacanya sangat tebal. Nah, yang harus diperhatikan adalah huruf mim ya. Huruf mim itu jangan sampai ikutan menjadi tebal. Lasta alaihim bimu mo. Nah, ini mimnya jadi ikutan tebal. Tapi bimu, dia hanya bibir yang dimonyongkan. Rahang dan pangkal lidah itu tetap biasa, datar. Ya, bimu sa. Nah, baru pas mau bilang huruf shad, baru pangkal lidahnya naik.
lasta alaihim bimusaytir. Tir ini pada huruf ra-nya ketika kita waqaf maka ra-nya menjadi tipis seperti itu. Baik. Tadinya pengen khatam pada malam hari ini, tapi keasikan kita tadi membahas huruf ain sampai pada akhirnya lupa ya untuk lanjut pada ayat-ayat yang berikutnya. Tapi mudah-mudahan apapun yang kita pelajari di malam hari ini itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkah tersebut Allah mudahkan kita untuk memahaminya, lalu mengamalkannya, mempraktekannya dan mengaplikasikannya dalam bacaan kita sehari-hari insyaallah. Kemudian yang berikutnya kita ambil satu ayat lagi, kemudian kita lanjut pada sesi latihan insyaallah. Kemudian jika ada pertanyaan di kolom komentar, kita akan sisihkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan jika pertanyaannya banyak. Yang berikutnya ayat 23. Illa man ta. Nah, yang paling penting di sini ada tasydid, berarti harus ditahan ya. Illa kemudian dia ditarik satu tarikan atau dipanjangkan dua harokat. Jadi cuman enggak terlalu panjang. Nah, ini sudah lebih dari dua harokat, atau enggak dipendekin. Nah, itu juga keliru, tapi dia ditahan kemudian ditarik satu tarikan atau dimatkan, dipanjangkan dua harokat. Illa man. Kemudian pada nun sukun bertemu dengan ta, ini adalah ikhfa ya, ikhfa pada nun sukun. Ikhfa itu dengungnya mengikuti karakter huruf yang ada di depannya atau sifat huruf yang ada di depannya. Jika yang ada di depannya adalah huruf yang tipis, maka dengungnya juga tipis. Dan jika yang ada di depannya adalah huruf yang tebal, maka dengungnya juga tebal. Contohnya yang tebal huruf qaf ya. Sebelumnya huruf nun, maka kita baca misalnya manqala. Kita baca mangko. Jadi dengungnya udah tebal. Nah, karena di sini huruf ta itu adalah huruf yang tipis, maka dengungnya juga harus tipis. Nggak bisa kita baca illa mangta. Nah, mang ini tebal. Tipis itu mang. Karena kalau kita bedah lagi nih makna dari ikhfa. Jadi ikhfa itu di antara izhar dan juga idgham. Jadi makna ikhfa ya secara istilah ilmu tajwid itu adalah bainal izhari wal idgham ya, di antara izhar dan juga idgham. Nah, apa maksudnya? Insyaallah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lain insyaallah. Illa man tawalla wa kafar. Jadi manta kita mau bilang nun tapi enggak sampainya ke titik huruf ta. Jadi kita mau bilang man tapi lidahnya direm. Jadi man kita langsung pindah ke huruf ta ya. Manta. Nah, tinggal ditahan kemudian alirkan dari hidung. Ini kan nggak pakai hidung. Nah, kemudian kita alirkan ke hidung dengan agak sedikit ditajamkan suaranya. Jadi manta gitu. Jadi bukan ke belakang banget. Mang. Ini n, kalau di Indonesia mungkin ng tapi manta gitu.
Nah, sisanya sudah pernah kita bahas di huruf-huruf yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Man tawalla wa kafar. Nah, seperti itu dua ayat yang bisa kita pelajari di malam hari ini insyaallah. Baik, sekarang kita ambil atau pilih satu atau dua peserta untuk membaca. Ya, silahkan. Di sini sudah ada banyak ternyata. Saya Pak Ustadz. Baik, silahkan Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Pastariati. Silahkan Ibu. Pastariati Pak Ustadz. Nggih. Mulai mana Pak Ustadz? Yang mana? Lasta alaihim bimusaitir. Kemudian illa man tawalla wa kafar. Lasta alai. Ini yang oh ini. La tasma'u itu dah, Pak Ustadz. Ini Bu. Jelas nggak? Lasta. Nggih, sampun Pak Ustadz. Iya, ini. Nggih. Lasta. Ini kok lasta alaihim bimusyaitir. Oke, pada huruf shad ya. Jadi huruf shad itu tidak pakai bibir. Ibu tadi bacanya masih sin tapi di-o-kan. Lasta alaihim bimusaitir. Bimusai. Beda ya. Bimusai ini sebenarnya sin. Soy. Sin. Kalau sad itu pangkal lidahnya naik. Lasta alaihim bimusa. Sa. Biarpun bentuk mulutnya tetap sama kayak huruf sin. Sa. Nah, jadi pangkal lidahnya naik. Gitu. Silakan Bu, diulangi. Gimana Bu? Saya coba lagi. Iya, silahkan. Lasta alaihim bimusaitir. Baik. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nanti tinggal dibikin konsisten insyaallah bacaannya. Baik, satu orang lagi. Siapa kira-kira? Saya Ustaz. Saya Ustaz dari Aceh. Yang dari Ikhwan mungkin? Biar kita selang-seling. Silahkan Pak, dengan Bapak siapa di mana? Nama saya Fatir Pak, dari usia 18 tahun. 18 tahun. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta alaihi bimusaitir. Lebih diperhatikan lagi setiap hurufnya. Pelan-pelan aja. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ikut kelas kayaknya lebih bagus kalau mulainya dari kelas yang tahsin. Karena kalau dari kelas yang tahsin itu akan diajarkan cara-cara mudah, metode-metode mudah untuk kita latihan lidah terlebih dahulu. Ya, latihan lidah, mengenal huruf dan yang lain-lain. Supaya ketika kita membaca Al-Qur'an itu kita sudah terbiasa. Baik, terima kasih Bapak. Kita ambil satu peserta lagi. Mungkin dari ibu-ibu lagi, silahkan. Ya Ustaz. Silahkan. Siapa Ustaz? Palembang. Ibu Bunda Palembang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lasta alaihim bimusaitir. Ulangi Bu, di lasta. Lasta alaihim bimusaitir. Bimusaitir. Bagus ya. Biarpun masih masih ada bantuan dari bibirnya. Baik, satu orang lagi untuk Ikhwan supaya Ibu 2 dan juga Bapak-bapak 2. Silakan Ustadz. Siapa? Bapak siapa?
Andika Ustaz, Mas Andika. Bapak Andika, silahkan Pak. Bapak Andika dari mana? Dari Jambi Ustaz. Dari Jambi, silahkan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta alaihim bimusaitir. Bagus, bagus. Cuman huruf ra-nya itu jangan ditebalin. Jangan bimusaitir. Tapi tir tipis. Ulang Ustaz. Silahkan. Langsung 2 ayat ya. Iya Ustaz. Lasta alaihim bimusaitir. Selanjutnya Ustaz. Iya. Tolong Ustaz, apa itu? Oke, jelas Ustaz? Jelas. Udah. Illa ma tawalla wa kafar. Masya Allah. Bagus ya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada pertemuan kita di malam hari ini. Di kolom komentar ini ada, baik sama-sama Ustadz. Ada pertanyaan. Mana pertanyaannya tadi? Bismillah Ustadz, mau bertanya, kalau hukum talaki itu wajib atau sunnah? Jawabannya wajib ya. Talaki itu wajib. Kata siapa? Kata Imam Ibnul Jazari, salah satunya ya. Dan ini disepakatin. Tapi kita ambil salah satunya, yaitu ungkapan Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimahnya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya adalah wajib. Pertanyaannya, kenapa jadi wajib? Karena hakadha minhu ilaina wasala. Yang pertama, bihil ilahu anzala, ya. Karena Allah itu menurunkan Al-Qur'an, itu sudah bertajwid dengan bacaan yang bertajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitulah Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Pertanyaannya, jika kita tidak bertalaki, dari mana kita tahu bacaan ini tebal atau tipis? Tebal kita sudah sempurna atau tidak? Huruf kita sudah sempurna atau tidak? Gunnah kita sudah pas atau tidak? Karena teori itu disusunnya belakangan. Teori itu datangnya belakangan. Al-Qur'an itu patokan utamanya adalah riwayah. Adalah riwayat, ya, dan bukan bukan diroyatnya, bukan diroyahnya, tapi riwayatnya. Karena Al-Qur'an itu sampai kepada kita dengan cara periwayatan dari mulut ke mulut, dari guru ke murid, dan begitu seterusnya sampai kepada kita. Makanya hukumnya untuk bertalaki adalah wajib. Nggak boleh belajar Al-Quran otodidak, ya, karena malaikat Jibril tidak akan turun membenarkan bacaan kita. Kita bukan Nabi Muhammad yang langsung dibimbing oleh malaikat Jibril. Bolehkah bertalaki online karena susahnya guru offline? Menurut beberapa syekh, diantaranya Syekh Isa Al-Ma'sarawi, itu mengatakan boleh dengan catatan. Dan juga salah satu murid beliau yang sempat beberapa kali di 2021-an, 2020-2021, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Jibali, itu mengatakan boleh talaki online dengan syarat suaranya tidak
terputus-putus, suara gurunya didengar dengan baik dan guru mendengar dengan baik suara dari muridnya. Seperti itu. Jadi yang penting suaranya, karena periwayatan Al-Quran itu by suara ya. Jadi kalau suaranya jelas seperti mana kita bertalaki offline, insya Allah itu sah-sah saja. Bahkan pemegang sanad tertinggi yang masih hidup sampai hari ini yaitu Syekh Misbah Ad-Dasuqi Al-Misri, itu beliau juga memfatwakan hal yang sama, yaitu boleh bertalaki bahkan mengambil sanad dengan cara online dengan catatan ya, dengan catatan suara guru dan murid itu sama-sama saling terdengar dengan jelas. Dan itulah yang menjadi ciri khas dari sobat ngaji. Setiap guru yang mengajar itu diwajibkan memiliki minimal mic-nya yang amat mumpuni. Mungkin jika ada teman atau kerabat kita yang sudah pernah belajar private kelas-kelas yang ada di sobat ngaji, bisa ditanyakan bagaimana pengalamannya ya. Itu yang kami usahakan, karena kalau tidak seperti itu maka akan kembali pada hukum asal. Hukum asal dari talaki itu adalah musyafaha dan muqabalah, bertemu langsung, melihat ya, saling bertatapan, sebagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada kita tata cara talaki, tata cara berguru. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, yaitu bertemu langsung dengan guru, berhadap-hadapan, bahkan malaikat Jibril mencontohkan itu sampai menempelkan lututnya ke lutut Nabi Muhammad, ya, ke lutut guru. Kemudian menyimak dengan seksama. Nah, seperti itu. Tapi kalau suaranya sudah terpenuhi, insya Allah kita ikutin fatwa-fatwa terbaru, karena itu adalah disebut dengan wasailil i'lam. Wasailil i'lam itu diantaranya adalah Zoom, WA, dan yang lain-lain. Baik, itu mungkin yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita bahas di malam hari ini. Baik, jika tidak ada lagi, maka insya Allah kita cukupkan pembelajaran kita, ya. Kalau bacaan pas sholat lupa atau salah, boleh mengetikkan surah lain nggak? Apakah batas soalnya? Gimana? Kalau pas sholat, suratnya lupa atau nggak salah, apa boleh? Surat Al-Fatihah atau surat yang lain? Yang lain. Surat setelah surat Al-Fatihah. Maka kalau memang sudah tidak ingat lagi, kita sudah berta'awudz, tidak muncul-muncul hafalan kita, yang pertama kita bisa langsung rubah ke surat yang kita ingat. Dan surat ada yang disebut, kalau dalam dulu kita belajar fikih itu disebut dengan surat pelarian, yaitu surat Al-Ikhlas. Jadi kalau udah mentok, misalnya kita inna daripada lama, karena dalam madhab Imam Asy-Syafi'i kadar untuk berfikir dalam sholat itu, karena berfikir membuyarkan pikiran itu bisa membatalkan sholat. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i itu agak-agak keras, durasinya hanya qadrut tasbih. Qadrut tasbih itu kadar kita membaca tasbih subhanallah, subhanallah atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kurang lebih 5 detik. Jadi kalau udah lebih dari 5 detik itu bisa berpotensi batal. Makanya, tapi kalau kita sudah mengetahuinya, jika kita belum mengetahui, insya Allah sholat kita sah-sah saja. Tapi sekarang karena sudah bertanya dan sudah dapat jawabannya, maka tidak boleh kita berpikir lama-lama. Makanya itulah pentingnya kita mengetahui fikih, supaya kita bisa langsung ambil tindakan cepat. Ketika kita lupa ini rokaat ketiga atau rokaat keempat, rumus fikihnya mudah. Ambil angka yang paling kecil, 3 atau 4, 3 atau 4, 3. Jangan lama-lama mikirnya, karena bisa berpotensi membatalkan sholat. Kita inna, apalagi kalau sampai ngomong dalam hati, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Udah. Atau kalau memang kita juga buyur banget, nggak kebayang surat apa yang mau dibaca, langsung kita ruku. Allahu akbar. Karena
yang masuk pada rukun sholat hanya surat Al-Fatihah saja. Seperti itu Ustadz atau Bapak Popon. Afwan Ustadz, maaf mau izin bertanya. Iya. Soal apa itu ya? Al-Fatihah ayat terakhir gitu ya Ustadz. Misalkan apa ya? Ada yang bilang harus satu nafas, tapi nafas kita nggak nyampe Ustadz. Itu ulang dari mana Ustadz ayat terakhir itu? Al-Fatihah. Untuk surat Al-Fatihah itu kalau misalnya nafas kita tidak sanggup, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bisa berhenti di situ kemudian kita ulang lagi ghairil maghdubi 'alaihim kalau misalnya intinya yang bilang satu nafas ya, yang bilang satu nafas itu lebih kuat pendapatnya karena berkaitan dengan riwayat ya, berkaitan dengan riwayat. Riwayatnya di mana perbedaannya, yaitu apakah basmalah bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah itu adalah ayat yang pertama atau ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau kita bilang alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ayat yang pertama, maka otomatis ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah itu sampai pada him ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi him, astagfirullah, kenapa jadi keterusan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sampai di situ itu ayat ke-6. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Makanya kita menggunakan riwayat yang bahkan dalam tulisan Al-Qur'an Mushaf Utsmani itu basmalah ditulis ayat pertama. Kita bisa cek mushaf yang kita gunakan itu bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Otomatis supaya kita tidak tidak masuk pada percampuran ikhtilat atau iltibas, maka dilarang untuk berhenti pada ayat ke-6 bagi mereka yang menganggap surat Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah alhamdulillah, makanya dilanjut disatu nafaskan ya. Tapi kalau tidak sanggup maka kita wakaf, tetapi ibtida'nya dari ayat yang sebelumnya, seperti itu. Jelas ya Ustaz ya? Dari ghairil apa ngulangnya Ustaz ya? Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kalau mau berhenti di situ bisa kita mulai lagi ambil napas yang lebih panjang, yaitu lebih selamat. Keluar dari ikhtilaf, khuruju minal ikhtilafi aslam. Keluar dari ikhtilaf itu lebih selamat. Jadi kalau misalnya kayak yang saya tadi, saya nafasnya nggak sampai, makanya saya berhentinya di Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, saya selalu kalau napas nggak sampai itu berhentinya sampai di 'alaihim, kemudian diulang lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Karena saya ingin keluar dari ikhtilaf. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, terima kasih Ustaz. Sami-sami, terima kasih. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita cukupkan pembelajaran kita di pekan kali ini, di hari Rabu malam kali ini insyaallah. Sampai ketemu di pekan-pekan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang sudah kita pelajari di malam hari ini, yang kita diskusikan di malam hari ini, itu dicatat sebagai pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti insyaallah taala. Kemudian juga kita memohon kepada Allah agar apapun yang kita pelajari itu diberkahi, dan dengan berkah tersebut Allah mudahkan kita dalam memahaminya, kemudian mengamalkannya, mempraktekannya, dan mengaplikasikannya dalam bacaan kita sehari-hari, sehingga seiring berjalannya waktu
kita terus mengalami peningkatan yang berarti dalam kemampuan membaca Al-Quran kita, insya Allah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada Ustadz Tian yang ada di studio. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan katsiron yang telah memberikan ilmu-ilmunya. Semoga yang beliau berikan kepada ilmu-ilmunya, semoga kita bisa diamalkan kembali. Alhamdulillah, Ayah Bunda, bagaimana kajian malam ini? Alhamdulillah. Semoga mendapat ilmu yang lebih, ilmu yang banyak, iya, yang alhamdulillah, masya Allah, insya Allah Ibu ya. Semoga Ayah Bunda selalu disehatkan, selalu istiqomah dalam belajar Al-Quran. Dan saya amin ya rabbal alamin. Dan saya akan menginformasikan kembali semisal ada yang pengen bergabung di kelas privatnya, ada kelas tasinya, dan tadi ada di chat kolom komentar semisal ada yang mau bergabung di kelas makhorijul huruf, boleh nanti silakan bisa chat admin kami yaitu Tesipa ya, nanti boleh. Tapi untuk kelas mahrojnya, bila Ayah Bunda berkenan untuk kelas mahroj ini masuk ke kelas lanjutan. Jadi untuk saat ini kami belum dibuka, semisal ada pengen dari awal kembali ya kelas mahrojnya, mungkin kelas lanjutannya semisal sudah memasuki pertemuan ke-5 atau pertemuan ke-6. Bila berkenan, nanti boleh chat admin Tesipa seperti itu. Semisal mau bergabung langsung loncatan ke kelas mahrojnya untuk mempelajari sifat makhorijul hurufnya. Seperti itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan tentang kelas privatnya. Mangga, kalau semisal barangkali Ayah Bunda. Saya mau daftar, Ustadz. Boleh. Gimana? Untuk daftar apa Ibu? Untuk yang tasinnya boleh silakan Ibu. Yang kelas tasinnya ada di Setian sharekan kembali ya. Untuk jadwalnya ada di hari Senin. Ada di hari Senin. Bentar ya, afwan. Saya di-sharekan kembali. Hanya satu kali ya Ustadz, satu minggu ya? Ya betul Ibu, untuk di Sobat Ngaji untuk ininya 1 pekan sekali pembelajarannya dalam 1 bulan 4 kali pertemuan. Dan kelas privat yang dibukanya hanya ada di hari Senin Ayah Bunda. Untuk yang hari-hari yang lainnya sudah terpenuhi. Jadi kalau misal Ayah Bunda pengen mendaftar, boleh dari sekarang. Ini akan dimulai di bulan Agustus, periode tanggal 18 Agustus sekarang. Ayah Bunda boleh daftar dari sekarang juga. Takutnya nanti sudah penuh kelasnya dan akan membuka kembali, itu membutuhkan proses lagi. Boleh sharekan lagi untuk apa namanya, untuk linknya, link pendaftaran akan di-sharekan kembali ya di chat kolom komentar. Silakan Ayah Bunda ya. Mungkin itu barangkali yang bisa disampaikan untuk kelas privatnya. Monggo Ayah Bunda ya, untuk mempersingkat waktu. Kalau misalkan belum ada pertanyaan, barangkali Ayah Bunda. Oh, ikut kelas, bisa ikut 2 kelas nggak? Iya, gimana? Bisa ikut 2 kelas nggak? 2 kelas boleh, silakan. Kepatir ini ya, mau ikut kelas privatnya, boleh nanti langsung chat
ke Tesipa ya langsung. Nanti itu sudah di-share di chat kolom komentar. Takutnya nanti keburu penuh kelasnya. Belum dijawab Ustadz. Saya Ya. sudah cek tadi, belum dijawab. Ya, untuk Saya saat ini kita ada jam operasionalnya Ayah Bunda ya. Jam operasionalnya dari jam 9 sampai jam 6 ya. Nanti semisal belum ada jawaban, insya Allah besok akan admin menjawab pertanyaan Ibu. Insya Allah akan langsung diproses pendaftarannya. Seperti itu ya, Ayah Bunda. Cukup? Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah bergabung saat ini. Semoga selalu diberkahi, selalu disehatkan ya. Amin ya robbal alamin. Kita akan cukupkan, akan tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa pekan depan ya ya Bunda. Tetap semangat, selalu sehat selalu ya ya Bunda. Istiqomah. Amin. Amin. Ya, sama-sama kembali Ayah Bunda. Mohon izin meng-off-kan. Oke, Ustaz, selamat istirahat.